Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana seseorang menghadapinya dan bagaimana keadaannya ketika meninggal dunia, bisa menjadi sebuah tanda besar yang menunjukkan keadaan akhir hidupnya. Dalam ajaran Islam, ada banyak ciri atau tanda yang menunjukkan bahwa seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu suatu keadaan kematian yang baik dan diakhiri dengan keberkahan. Husnul khotimah sendiri merupakan cita-cita setiap muslim, yaitu mengakhiri hidup dengan keadaan yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dan ajaran Islam, terdapat berbagai tanda atau ciri orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Beberapa ciri tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan memberikan harapan serta kebahagiaan bagi umat Islam yang berusaha untuk terus memperbaiki amal dan ibadahnya. Tanda-tanda ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk selalu taat dan istiqomah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Melalui pembahasan mengenai 15 tanda orang yang meninggal dalam husnul khotimah ini, kita akan bisa lebih memahami betapa pentingnya menjaga iman, amal soleh, dan hubungan baik dengan Allah serta sesama umat. Sebab, dalam Islam, yang lebih utama bukanlah panjangnya umur atau banyaknya harta, tetapi bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya dengan amal kebaikan yang diterima oleh Allah. Mari kita simak lebih dalam mengenai ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah menurut Islam dan hadis. 1. Orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah deklarasi pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalimat ini merupakan inti dari ajaran Islam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seseorang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menjelaskan, barang siapa yang terakhir ucapannya adalah La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Syahadat adalah kalimat yang tidak hanya menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi tanda penerimaan seseorang terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Meninggal dengan kalimat ini adalah anugerah dan tanda bahwa seseorang telah menjalani hidup yang penuh dengan iman dan takwa. Ini menunjukkan bahwa di akhir hidupnya, seseorang diberi kesempatan untuk mengingat dan menyebut nama Allah, yang akan membawa kemuliaan di sisinya. 2. Orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Hari Jumat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari yang penuh berkah dan istimewa bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, melainkan Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Hari Jumat adalah hari yang penuh rahmat dan ampunan. Di hari ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan amal ibadah, serta membaca Al-Quran. Meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat adalah tanda bahwa Allah memberikan keberkahan besar bagi hambanya. Hari tersebut adalah kesempatan bagi umat Islam untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, dan bagi yang meninggal pada hari ini, dianggap sebagai orang yang beruntung karena dipilih oleh Allah untuk meninggal pada hari yang penuh rahmat. 3. Orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Meninggal dengan keringat di dahi adalah salah satu tanda kematian yang baik dalam Islam. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan, sesungguhnya orang yang meninggal dalam keadaan mukhlis, sungguh-sungguh beriman, akan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Bukhari. Keringat di dahi adalah simbol dari ketenangan dan kedamaian.
Seseorang yang meninggal dalam keadaan ini menunjukkan bahwa ia telah hidup dengan penuh keikhlasan dan dalam keadaan siap menghadap Tuhan. Kematian yang penuh kedamaian ini adalah tanda bahwa orang tersebut tidak meninggalkan dunia ini dengan kecemasan atau ketakutan, tetapi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa ia akan diterima di sisi Allah. 4. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut. Sakit perut, terutama yang melibatkan organ-organ dalam seperti lambung, ginjal, atau usus, merupakan salah satu jenis ujian yang berat bagi seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Barang siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka ia dianggap mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Penyakit perut atau gangguan pada organ perut adalah ujian yang sangat besar. Namun, seseorang yang meninggal karena penyakit ini, jika ia bersabar dan tawakal, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kematian ini merupakan tanda bahwa orang tersebut mendapat penghargaan dari Allah atas kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup yang begitu berat. 5. Wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Seorang wanita yang meninggal dunia saat melahirkan dianggap sebagai orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita yang meninggal karena melahirkan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Kematian yang dialami oleh seorang ibu saat melahirkan anaknya adalah pengorbanan yang sangat mulia. Ia mengorbankan nyawanya demi kelahiran seorang anak, dan Allah memberikan penghargaan yang sangat besar bagi wanita yang melaluinya. Kematian semacam ini adalah salah satu bentuk penghargaan tertinggi dari Allah, karena wanita tersebut telah memberikan segalanya demi kehidupan yang baru. 6. Orang yang meninggal karena wabah penyakit taun. Wabah penyakit, terutama yang menular dengan cepat, seperti penyakit taun, menjadi salah satu penyebab kematian yang dianggap sebagai mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang meninggal karena penyakit taun adalah syahid." Hadis riwayat Bukhari. Penyakit taun adalah wabah yang sangat mematikan, dan orang yang meninggal akibat wabah ini dianggap mati syahid. Bagi mereka yang meninggal dunia dalam keadaan wabah penyakit ini, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, serta dijauhkan dari fitnah kubur. Kematian akibat wabah adalah bentuk ujian berat. Namun bagi orang yang sabar dan tawakal, Allah memberikan balasan yang mulia. 7. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Islam mengajarkan untuk berusaha menjaga harta benda dengan cara yang sah dan halal. Seseorang yang meninggal dunia karena mempertahankan harta benda, baik itu untuk melindungi diri atau keluarga, dapat dianggap sebagai orang yang mendapat pahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid." Hadis riwayat Tirmizi. Kematian semacam ini adalah tanda bahwa orang tersebut berjuang untuk mempertahankan hak-haknya dan melindungi harta benda yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan penghargaan besar kepada orang yang berjuang untuk menjaga kehidupan dan keamanannya. 8. Orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Seperti halnya mempertahankan harta, orang yang meninggal dunia karena melindungi keluarganya dari bahaya atau kezaliman dianggap sebagai orang yang mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan keluarganya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid." Hadis riwayat Tirmizi. Kematian semacam ini menunjukkan bahwa orang tersebut sangat mencintai keluarganya, berusaha melindungi mereka, dan memiliki niat yang baik untuk menjaga keharmonisan keluarga. Islam sangat menghargai pengorbanan seperti ini. 9. Orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang tulus hanya karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal setelah melakukan amal soleh, maka ia meninggal dengan husnul khotimah." Hadis riwayat Tirmizi. Amal soleh yang dimaksud bisa berupa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, sedekah,
serta amal lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang meninggal dunia setelah menjalankan amal soleh menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan hidupnya dengan baik, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kematian ini adalah tanda bahwa Allah menerima amal ibadah orang tersebut. 10. Orang yang meninggal dengan pujian. Pujian yang datang dari orang-orang yang mengenal seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut telah menjalani hidup dengan baik dan penuh manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim meninggal dan orang-orang yang ada di sekitarnya memujinya dengan baik, maka ia akan diterima di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Meninggal dengan pujian adalah tanda bahwa orang tersebut meninggalkan kenangan baik di hati orang lain, karena ia telah banyak berbuat kebaikan selama hidupnya. Pujian ini merupakan bentuk penghargaan bagi orang yang telah memberi manfaat bagi sesama. 11. Orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fi sabilillah. Salah satu kematian yang paling mulia dalam Islam adalah meninggal di medan perang dengan niat untuk membela agama Allah, yang dikenal sebagai jihad fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Muslim. Kematian ini menunjukkan pengorbanan yang sangat besar, yaitu mempertaruhkan nyawa demi menegakkan agama Allah. Mereka yang meninggal dalam jihad fi sabilillah diberikan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat, karena mereka berjuang untuk kebenaran dan keadilan. 12. Orang yang meninggal karena terbakar api. Meninggal akibat terbakar api juga dianggap sebagai kematian yang mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal karena terbakar api, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kematian ini sangat berat dan penuh penderitaan. Namun orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang datang dari Allah. Allah memberikan balasan yang besar bagi orang yang menghadapi kematian dengan penuh ketenangan dan tawakal. 13. Orang yang meninggal karena tenggelam. Tenggelam adalah salah satu penyebab kematian yang tidak terduga dan sangat menyedihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa orang yang meninggal karena tenggelam dianggap mati syahid. Kematian ini adalah bentuk ujian yang besar. Namun bagi orang yang meninggal dalam keadaan ini dengan sabar, Allah memberikan derajat yang tinggi. 14. Orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Kematian akibat kecelakaan seperti jatuh dari bangunan atau tebing juga dianggap sebagai kematian yang mulia dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan ini diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, karena mereka menghadapi kematian dengan sabar dan ikhlas. 15. Orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Wajah yang tenang dan tanpa ketakutan saat meninggal adalah tanda bahwa orang tersebut menghadap Allah dengan hati yang bersih dan penuh harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan adalah orang yang diterima oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kematian ini menunjukkan bahwa orang tersebut hidup dengan penuh pengharapan akan rahmat dan ampunan Allah. Ia telah menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan, dan Allah memberinya ketenangan hati saat menghadapi saat-saat terakhir hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, kematian merupakan bagian dari takdir yang tidak dapat dielakkan. Namun, bagaimana seseorang menghadapinya sangat bergantung pada amal perbuatan dan kualitas imannya selama hidup. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah memberikan harapan bagi setiap muslim bahwa mereka dapat mengakhiri hidup dengan cara yang baik dan diterima di sisi Allah. Dengan memperhatikan ciri-ciri orang yang meninggal dalam husnul khotimah, kita diajarkan untuk senantiasa berusaha meningkatkan amal soleh, menjaga keimanan, dan terus berdoa agar diberi akhir yang baik. Sebab, siapa yang tahu kapan dan bagaimana ajal akan menjemput, namun dengan berusaha untuk menjaga diri dan selalu berbuat baik, kita berharap dapat meninggal dalam keadaan yang paling mulia.
Semoga penjelasan tentang tanda-tanda orang yang meninggal dalam husnul khotimah ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dan kematian dengan penuh keimanan dan amal yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya yang ikhlas dalam menjalankan perintahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.